Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Egy Permadi. Saya mahasiswa keperawatan FIK UI. Saya mengajak khususnya teman-teman remaja putri untuk mengenali lebih jauh infeksi saluran kemih yang sering dianggap biasa aja. Beberapa waktu lalu, teman saya cerita, sebut saja namanya Rina. Dia anak yang aktif banget, sering ikut kegiatan-kegiatan organisasi sampai larut malam. Tapi belakangan dia sering banget kelihatan gak nyaman, bolak-balik ke kamar mandi. Wajahnya menahan sakit. Awalnya dia pikir cuma kecapean atau kurang minum. Sampai suatu hari dia nggak tahan lagi rasa sakitnya. Saat buang air kecil itu benar-benar kayak nyetrum. Dan selalu pengen pipis padahal yang keluar cuma dikit. Ternyata setelah diperiksa dia terkena infeksi saluran kemih atau yang biasa kita sebut ISK. Bayangin teman-teman, aktivitasnya langsung drop. Padahal dia bilang hal-hal kecil yang dianggap sepele itu ternyata yang bikin dia kena masalah besar ini. Sekarang, coba jujur, siapa di sini yang pernah nunda ke kamar mandi pas lagi seru-serunya belajar atau ngobrol atau cuman main game? Nah, siapa yang kalau ceboknya asal-asalan karena terburu-buru? Faktanya, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, diperkirakan jumlah penderita ISK di Indonesia adalah 90-100 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Nah, kalian sering kan menyepelekan hal-hal kecil yang berhubungan dengan kebersihan diri dan pola buang air kecil. Padahal buat kalian para perempuan, hal sepele itu bisa jadi pintu masuk buat si bakteri jahat, yaitu E. coli yang menyebabkan ISK. Kenapa? Karena jalur uretra kalian itu lebih pendek daripada laki-laki. Jadi, bakteri lebih gampang naik ke kandung kemih. ISK pada remaja perempuan itu bukan cuma rasa sakit sesaat. Kalau dibiarkan, infeksi bisa naik sampai ke ginjal dan berpotensi menyebabkan kerusakan permanen. Kita semua di sini punya mimpi, punya rencana besar. Kita nggak mau dong mimpi kita stuck cuman gara-gara masalah kesehatan yang sebenarnya bisa kita cegah dengan kesadaran dan effort yang minim. Ini soal disiplin diri dan menghargai tubuh kita sendiri. Kita nggak cuma mau kenalan sama ISK, kita akan membuat keputusan kolektif hari ini. Kita mau yang pertama paham betul apa itu ISK, gejalanya, dan kenapa perempuan lebih rentan. Yang kedua, mengubah 3 kebiasaan sepele yang menjadi biang keladi terjadinya ISK. Dan yang ketiga, membangun komitmen untuk menjaga personal hygiene sebagai bentuk investasi kesehatan jangka panjang. Baik, kita harus mengenali tanda dan gejalanya. Yang pertama, the burning sensation. Nah, ini gejala paling khas, yaitu adanya rasa sakit, panas, dan perih saat buang air kecil. Nah, yang selanjutnya ada anyang-anyangan. Nah, anyang-anyangan ini merasa ingin buang air kecil terus-menerus, tetapi volume yang dikeluarkan itu sedikit. Nah, yang selanjutnya ada urin berubah warna. Di sini warnanya bisa menjadi keruh, gelap, atau berbau sangat menyengat. Dan yang terakhir bisa nyeri perut dan gejala lanjutnya itu bisa menjadi demam, menggigil, mual dan muntah, serta nyeri punggung atau pinggul itu jika sudah komplikasi ke kerusakan ginjal. Itu sudah serius. Jadi sebelum itu terjadi kita harus sadar dan periksakan secepatnya. Baik teman-teman, ada 3 kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya ISK. Yang pertama, yaitu teknik membersihkan anti maju. Jadi setelah teman-teman buang air kecil, teman-teman bersihkannya dari arah depan ke belakang, dari arah misfi ke anus. Kenapa? Karena di anus itu tempatnya E. coli teman-teman. Jika teman-teman membersihkannya terbalik, nanti akan memindahkan E. coli dari anus ke misfi teman-teman. Nah, yang kedua, stop tahan pipis. Nah, ini urin yang tertampung dalam waktu yang lama itu bisa menjadi tempat yang cocok, tempat yang pas untuk bakteri berkembang biak. Jadi, stop nahan pipis dalam waktu yang lama. Oke? Yang terakhir, teman-teman, pakaian dalam dan pembalut saat menstruasi itu harus tepat.
Untuk pakaian dalam, gunakan bahan yang menyerap keringat. Jadi biar mimpi teman-teman itu nggak lembab. Dan untuk penggantian pembalut itu maksimal 3-4 jam. Harus teman-teman ganti. Jadi jangan nunggu banyak dulu baru diganti. Gitu ya teman-teman. Sebagai kesimpulan, ingat kisah Rina di awal. Nah, dia itu terlalu fokus sama hal besar, yaitu kuliah dan kegiatan organisasinya. Sampai dia melupakan hal dasar, yaitu kebersihan dan kesehatan area urogenitalnya. Oke teman-teman, sebagai kata penutup dari saya, sehat itu pilihan, bukan keberuntungan. Jadi, mulai hari ini, kita harus paham betul apa yang dirasakan oleh tubuh kita, alarm-alarm yang diberikan oleh tubuh kita, sehingga kita bisa hidup lebih optimal dalam menggapai mimpi. Jangan biarkan hal-hal kecil bisa menggagalkan mimpi besar kita. Jadi, dalam ISK ini, jangan sampai E. coli menjadi bintang tamu yang tidak diharapkan, yang merusak mimpi-mimpi besar teman-teman semua. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.